Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sono dulu Apipnya. Iya, ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang aksiologi sebagai nilai guna ilmu pengetahuan ilmiah dalam kehidupan masyarakat. Baik, untuk slide selanjutnya. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yordanat Bukhari dan ditemani oleh dua teman saya dalam mempresentasikan materi kali ini, yaitu ada Ade Rahma dan Istrani Septianti. Submateri yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi aksiologi, yang kedua aspek aksiologi, yang ketiga fungsi aksiologi, yang keempat peranan aksiologi dalam kehidupan manusia, yang kelima contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Secara umum, aksiologi bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut, sehingga mendalami dulu nilai dasar-dasar dari ilmu pengetahuan, kemudian mencakup semua nilai-nilai dalam kehidupan. Dalam ilmu ini, sekaligus akan diketahui bagaimana sesuatu dianggap memiliki nilai yang berarti dan siapa saja yang bisa memberikan nilai atas sesuatu tersebut. Sehingga secara mendasar, aksiologi merupakan sebuah penjelasan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia, sehingga sekaligus bisa menjelaskan mengenai nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya adalah mengenai etika. Untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada definisi aksiologi. Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terdapat definisi aksiologi secara mendasar. Dijelaskan bahwa aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Sumantri melalui salah satu bukunya menjelaskan tentang definisi dari aksiologi. Menurutnya, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, sehingga di sini Sumantri berpendapat bahwa aksiologi sejatinya adalah sebuah teori nilai, yakni sebuah ilmu yang membahas mengenai nilai. Nilai-nilai yang dibahas kemudian berkaitan dengan pengetahuan yang didapatkan dan digunakan oleh manusia. Yang selanjutnya, menurut pendapat Katsof. Di sini Katsof berpendapat bahwa dijelaskan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Artinya, menurut Katsof, bahwa aksiologi di sini membahas mengenai tentang definisi nilai-nilai dalam kehidupan manusia menggunakan dasar ilmu filsafat. Dasar ini kemudian membantu memahami nilai secara mendalam dan dikaitkan dengan unsur yang lebih murni dan mendasar. Melalui beberapa pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada manfaat atau kegunaan dari pengetahuan bagi hidup manusia. Baik, selanjutnya. Aspek aksiologi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas profil layarnya. Di sini saya ingin menjelaskan aspek aksiologi. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya.
Dua aspek aksiologi yang dimaksud itu adalah yang pertama ada etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata etos yang memiliki arti atau adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenal suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam satu komunitas, misalnya suatu kelompok dan masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ini, ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu yang pertama, ada metaetika, merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua ada etika normatif, merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral, sehingga di sini akan dibahas mengenai cara-cara praktis menentukan tindakan apa saja yang dianggap beretika dan sebaliknya. Yang terakhir ada etika terapan, merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang. Aspek aksiologi yang kedua yaitu ada estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal atau subjektif. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, dipengaruhi oleh suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Beberapa orang yang mencintai dan memahami dunia seni dan dekat dengan keindahan, maka akan melihat segala hal dari nilai keindahannya. Bahkan, segala hal bisa dilihat sebagai sesuatu yang indah. Meskipun melibatkan perasaan, namun logika dalam menentukan sebuah nilai tetap berjalan. Sesuatu yang bagus, rapi, dan memang sedap dipandang mayoritas orang akan menilainya punya estetika yang tinggi. Demikian juga jika melihat sesuatu yang berkebalikan. Selanjutnya ada fungsi aksiologi. Aksiologi dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan. Kegunaan ini dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu yang pertama ada kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi ini memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori, berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Semua ilmu pengetahuan biasanya dirangkum dalam bentuk tulisan, yakni bisa dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur utama. Digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal. Sekaligus bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ilmu secara teori atau nilai-nilai kehidupan secara teori akan memberi pemahaman mendasar, bisa mengetahui suatu nilai secara mendalam, dan mencoba memahaminya dulu dengan akal-akal dan logika. Jika sudah menguasai aksiologi secara teori, maka kemudian akan memudahkan proses prakteknya. Suatu nilai akan lebih mudah dipraktekkan jika sudah dipahami teorinya seperti apa, maka fungsi pertama dari aksiologi adalah sebagai unsur teoritis. Yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis ini bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekannya. Dalam dunia pendidikan, ilmu yang didapatkan selama belajar atau sekolah akan dipraktekkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Praktek ini bisa dalam bentuk membangun interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari mereka. Bisa juga dalam bentuk mendirikan sebuah perusahaan menggunakan ilmu yang dikuasai. Bisa juga digunakan untuk meniti karir di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan akan merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan sesuai bidang bisnis mereka. Nilai-nilai yang dibahas di dalam aksiologi kemudian juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat. Bisa membedakan mana hal baik dan mana hal buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi kemudian membantu menciptakan keteraturan dan adat istiadat yang baik,
sekaligus bisa diterima oleh seluruh masyarakat di suatu wilayah bahkan dunia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk peranan aksiologi dalam kehidupan manusia akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Israni Septianti. Kepada Israni Septianti dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan peranan aksiologi dalam kehidupan manusia. Peranan aksiologi dalam kehidupan manusia yang utama yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik serta sebagai pembimbing manusia untuk berekspresi, melahirkan keindahan atau estetika atau peran ekspresi. Selanjutnya. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama ada penggunaan ilmu membuat kursi. Penggunaan ilmu membuat kursi ini adalah saat seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi, saat kursinya sudah jadi, maka pengrajin ini bisa tahu bagaimana kegunaan kursi tersebut. Dan misalnya, kegunaan kursi tersebut adalah untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan kepada orang bekerja, serta untuk menaruh barang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada norma hukum. Norma hukum itu di dalam sebuah negara itu pasti akan berlaku. Sifatnya itu tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. Lewat norma hukum inilah masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum atau tidak, sekaligus tahu akan nilai-nilai keadilannya. Nah, selain itu, selain di PPT ada satu lagi contoh yaitu sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga berbicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja yang berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya saat melewati orang tua, maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan sedikit membungkungkan badan sebagai bentuk rasa hormat. Aksiologi dapat membahas kepentingan yang dapat diketahui dan dikuasai. Selanjutnya saya akan membahas tentang membacakan kesimpulan dari materi ini. Aksiologi membahas tentang suatu masalah atau ilmu pengetahuan terutama dalam bidang etika agar bisa mengetahui hakikat dari ilmu dan kegunaannya. Lewat pemahaman ini, maka setiap ilmu yang dimiliki kemudian akan lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berikut adalah paparan tentang materi aksiologi yang telah kami paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.